Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan memaparkan materi saya yang dengan judul yaitu best practice penilaian belajar di masa pandemik, yaitu melalui edukasi kreatif radio daring. Bapak Ibu, saya fokus pada 3 hal di konteks untuk praktisi di lapangan yang kami lakukan dan kami alami, yaitu di MTSN 6 Malang, yaitu ibu kota Kabupaten Malang, tepatnya di Kepanjen. Yang utama di konteks layanan belajar di masa pandemik ini, 3 hal yang kami bidik. Yang pertama, anak tersenyum. Anak tersenyum. Anak tersenyum itu menandakan konteks untuk keselamatan jiwanya itu terjamin, terlayani lah seperti itu. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga, konteks untuk proses dalam ini belajar dan juga penilaiannya. Itu 3 tujuan besar yang kami lakukan secara praktis. Tentu tadi sudah dibahas banyak hal, tapi esensinya adalah pembelajaran di masa pandemi ini, clue utamanya, kuncinya adalah militansi pendidik yang harus sepenuh hati untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak, utamanya dalam konteks dimensi mendidik. Apapun alasannya, anak tetap harus sehat, anak tetap harus bugar. Sehingga yang kami lakukan adalah basis gerak di rumah dengan media apapun yang ada di rumah, dengan segala keterbatasan, mulai dari gadget, entah itu keterjangkauan lokasi yang sangat jauh, dan juga kuota, dan lain-lain. Muaranya pasti ada akhirnya adalah pada ekonomi. Untuk itu, kami berpikir bagaimana untuk menjembatani yang sifatnya adalah fleksibel, dinamis, maka dilakukan dengan pembelajaran melalui radio daring yang berpadu pada penilaian umpan balik. Jadi masukan baik dari siswa dan juga orang tua. Dan sisi beda dari konteks pembelajaran melalui radio daring ini adalah bahan ajar itu dari semua untuk siswa. Jadi siswa, guru, dan juga orang tua sebelumnya itu duduk bersama melalui aplikasi jaringan untuk menyusun bahan ajar itu. Kira-kira di minggu berikutnya itu, tatap muka berikutnya itu, kegiatan apa, pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi bukan dari individu untuk individu, tapi dari semua untuk siswa. Jadi dilakukan secara bersama-sama. Itu hal esensi yang menurut saya itu penting. Terus yang kedua, ya tentu ini bisa dilakukan secara praktis, simpel, dan tidak ribet. Kenapa? Karena kalau kendala di lokasi yang sifatnya memang jauh dan kondisi ekonomi yang memang belum seberuntung mungkin yang lainnya, maka jalan tengah saya katakan harus dilakukan. Salah satunya dengan ini. Caranya cukup simpel, Bapak Ibu. Ya. Proses belajar di antara kelas yang sudah terjadwal itu direkam. Setelah direkam, maka di-share melalui grup WA kelas yang dipandu oleh guru dan utamanya wali kelas, maka di-share ke kelas masing-masing itu. Sedangkan konteks untuk produk, proses dan produknya adalah proses tentu ada interaksi melalui WA itu baik oleh guru dan juga wali kelas utamanya, sedangkan produknya nanti penilaiannya dalam bentuk proses sekaligus hasil itu yang kita tidak menilai dalam artian semata-mata itu yang terbaik seperti lomba seperti itu, tapi lebih ke arah penghargaan, lebih ke arah empati, lebih ke arah support. Jadi anak itu membuat apapun itu langsung kita respon, baik pada anak dan juga baik pada guru dan juga pada orang tua. Karena
ada juga grup yang ada di grup orang tua, istilahnya pos paguyuban orang tua siswa itu. Ini tadi sudah saya sampaikan, setelah direkam terus di-share, penilaian tadi sudah agak cepat. Nah, sedangkan anak-anak yang kita lakukan seperti ini, sudah kita lakukan identifikasi dan sudah kita lakukan klasifikasi berapa keluarga, berapa siswa. Ini pertama ditemukan 18 siswa sampai ke daerah Gunung Kawi sana ya. Itu jadi memang daerah Ngajum, Selobekiti itu memang sangat jauh. Ya, justru di situ sisi tantangannya menurut saya itu. Di situ justru sisi khasnya, sisi kebahagiaannya, kita harus berpikir kritis dan juga harus memecahkan itu. Alhamdulillah setelah kita lakukan klasifikasi dan identifikasi ketemu sekitar 18 keluarga ya yang memang benar-benar nggak punya gadget itu. Nah, setelah konteks untuk pembelajaran dan penilaiannya memang kita tentukan tema di minggu berikutnya itu apa. Ini tidak semata-mata persis seperti pembelajaran tematik terintegrasi itu tidak, tapi lebih ke arah pembelajaran yang sifatnya terbuka. Jadi anak-anak tidak harus melakukan A atau B tidak. Jadi sifatnya kegiatan positif yang anak bisa memilih menu kegiatan positif itu terus dilakukan, direkam dan berbagi pada temannya seperti itu. Diskusi bahan ajar tadi sudah, terus share tadi juga sudah, penilaian tadi juga sudah. Nah, ini yang penting. Ya memang dibutuhkan tadi kerelaan, waktu, energi dan semuanya untuk merespon setiap apa yang dilakukan oleh siswa. Apa hanya guru? Tidak. Kepala madrasah itu yang paling utama kalau menurut saya itu. Karena kalau kepala sekolahnya atau kepala madrasahnya hanya saya kira itu untuk support, itu untuk memotivasi anak-anak bahwa penghargaan itu tidak selalu berupa uang. Walaupun ada sekitar 40 anak, memang kita beri penghargaan berupa pola ya. Untuk yang lainnya itu sudah ada, itu ada datanya. Jadi ini contoh-contoh respon dari kepala madrasah kepada wali kelas, pada guru, dan juga utamanya pada siswa. Ini buktinya, dan itu kita lakukan dalam refleksi laporan harian dan juga refleksi laporan mingguan. Kalau hari Sabtu itu maksimal jam 9 sudah harus tuntas. Tersistematis, terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan dilaporkan dengan secara apik. Jadi penting umpan balik. Kuncinya, walaupun oleh pembicara yang terdahulu disampaikan, kalau menurut saya kuncinya adalah komunikasi yang efektif. Sinergi antara orang tua, siswa, guru, dan madrasah itu menjadi kunci utama berhasil dan tidaknya. Bukan soal kemampuan kalau yang kondisi darurat pandemik seperti ini. Saya yakin tidak akan ada yang menyalahkan kalau kondisi pandemik seperti ini melakukan pembelajaran yang endingnya menurut saya yang penting anak sehat. Yang penting anak bahagia. Guyu waduh surga bocor itu sudah. Tertawa, tersenyum itu sudah luar biasa. Tapi apakah mengabaikan hal-hal yang otentik dalam hal penilaian? Tidak, tetap. Insya Allah di akhir nanti saya tunjukkan termasuk respon dan masukan usulan berikutnya seperti apa melalui Google Form ya. Nanti itu lengkap insya Allah seperti itu. Nah ini contoh tetap konteks refleksi laporan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, ya, oleh Bapak Ibu Guru dan juga yang dipandu. Yang memandu ini bergantian ya, waka dan juga guru termasuk kepala madrasah. Ini bukti-buktinya, lampirannya lengkap dan narasinya endingnya itu adalah diksi yang memberikan rasa aman, nyaman, kuat bahwa orang dewasa itu hadir pada kalian, orang dewasa itu rindu pada kalian, orang dewasa itu dalam hal ini adalah pendidik. Tidak hanya pendidik, termasuk tenaga pendidikan, itu sangat mensupport. Sehingga anak merasa terlayani dalam hal konteks psikologi dan juga fisik, menjadi merasa, oh ya, saya itu bersama-sama.
bersatu untuk melawan COVID-19 dan insya Allah sehat. Kalau sudah sehat, semuanya akan mudah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nah, terus ini, bagaimana respon siswa pada layanan belajar radio daring ya? Yang mengatakan senang, ini melalui Gubum ya datanya itu, nanti saya tunjukkan, itu 82%. Sedangkan yang cukup mengatakan 18%. Ini real yang masuk di data Google Form. Sedangkan yang usulan saya kira, nah untuk periode berikutnya, kegiatan apa, pembelajaran apa yang kalian inginkan, yang seperti apa. Dan mereka menyatakan bahwa anak-anak yang menginginkan kegiatan yang menantang itu kreatif tapi menantang itu 73%. Yang simple itu sederhana, ya, sederhana tadi karena masukannya terbuka ya, tapi garis besar seperti simple itu 22% dan yang mengatakan tidak tahu itu 5%. Ini yang konteks untuk pembelajaran melalui radio daring itu. Terus ini tadi sudah ya, saya lanjutkan. Oh sorry, atas ya. Nah ini bukti untuk Google Form-nya yang sudah kita tunjukkan dan ini terdokumentasi dengan baik. Saya lanjutkan. Nah ini video saat menyusun bahan ajar secara bersama-sama Bapak Ibu. Ini ada tautannya, sudah saya kirimkan dan ini bisa diakses seluruh ini di YouTube ini ada ya. Radio daring Greg, aslinya memang ada Gregnya. Kenapa kok Greg? Sebenarnya ini kan radio yang ada di MTSN 6 Malang. Itu speaker toa itu loh, speaker toa yang lama itu loh Bapak Ibu. Kalau disetel itu kan bunyinya greg gitu. Jadi akhirnya dinamakan radio Greg daring. Setiap pagi sebelum mulai pembelajaran itu anak ngaji dulu, setelah ngaji terus menyiarkan tip-tip tentang bagaimana mencari teman yang baik, tip-tip bagaimana belajar yang baik, bagaimana untuk happy di rumah dan segalanya. Itu sudah terjadwal. Termasuk siaran radio daring ini juga terjadwal, mereka sendiri yang menyusun. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini contohnya dan itu yang saya lakukan. Ini saya lewati aja nggih, gitu. Nah, ini juga namanya Imas, dia yang menjadi penyiar radio daring itu. Di YouTube ada, di media online juga ada. Nah, ini di Radar Malang, Bapak Ibu. Nah, terus anak-anak yang sudah tampil, yang apapun itu, maka dia diberi penghargaan, bukan juara. Penghargaan yaitu piagam. Tidak selalu harus uang, tidak selalu harus pujian dan termasuk seperti ini anak-anak itu bangga. Dan ini insya Allah akan menjadi catatan sejarah bahwa dulu saya pada saat menyiarkan radio daring, pada saat masa pandemik, saya punya sejarah positif, insya Allah akan terkenang sepanjang, ya mungkin tidak akan terlupakan insya Allah seperti itu. Nah ini contoh tadi panduan garis besarnya yang ini sudah di-upload di website sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, terus yang berikutnya Bapak Ibu, kami akan menampilkan itu tadi yang melalui radio daring. Nah, ini yang melalui e-learning, daring tapi melalui e-learning. E-learning ini adalah aplikasi pembelajaran online yang secara gratis yang ditujukan untuk siswa belajar dari rumah atau BDR. Aplikasi ini sangat bermanfaat, terutama di masa pandemik dan ini memang Kemenak yang menjadi program nasional Bapak Ibu. Dan ini sangat efektif. Ini saya ilustrasikan contoh yang simpel, ini punyanya salah satu guru yang ada di MTSN Malang. Jadi mulai dari menyiapkan bahan ajarnya, kita upload di e-learning, mulai perangkatnya kita upload juga di e-learning, mulai termasuk bahan tesnya semuanya, ini semua kita sudah ada di aplikasi ini, dan sampai di endingnya adalah di hasil tesnya dan analisisnya itu lengkap komplit ini paket lengkap insya Allah Bapak. Dan ini gratis itu. Nah ini contohnya ini menggunakan penilaian yang sifatnya CBT ya seperti itu ya, computer based test seperti itu. Dan ini anak-anak mengerjakan
dan langsung nilainya akan muncul dan termasuk sampai di analisisnya. Jadi konteks benar salahnya dan segalanya sudah ketemu seperti ini. Dan ini contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini, sehingga sampai ditindaklanjutnya apakah anak itu dilakukan remedi dan dilakukan pengayaan dan seterusnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini sedikit alternatif selain yang tadi radio daring, tidak mungkin ada salah satu strategi untuk semuanya. Tidak mungkin ada satu metode untuk semuanya. Penilaian juga sama. Saya melakukan dalam konteks yang praktis, yang masyarakatnya itu memang senangannya itu, senangannya itu. Di daerah kami itu senangannya itu kalau sesuatu yang sifatnya penampilan seperti itu. Maka itu saya tangkap, oh berarti kudu ini mengikuti jejak Sunan Kalijogo lah seperti itu. Jadi masyarakatnya kultur budaya seperti itu, maka itu yang kita bidik. Salah satunya adalah ini. Kita melakukan pembelajaran, layanan pembelajaran itu luring ya, yang di luring di luar jaringan, tapi berbasis pedukuhan. Kita sudah melakukan identifikasi untuk kelas 7 ya, itu jadi sekitar 240 sekian siswa, 40 siswa itu ada 3 pedukuhan yang anaknya itu tidak punya gadget. Istilahnya itu pertama 18, terus turun menjadi 14, terus setelah kita kaji lebih detail lagi menjadi sekitar 11 siswa yang benar-benar tidak punya gadget, HP nggak punya, apalagi kuota, HP-nya aja nggak punya. Dan 11 tadi itu ternyata tersebar di 3 pedukuhan. Dan yang gambar ini adalah di pedukuhan Boro ya, di Boro ya Curung Rejo ya, dan ya di Panjen ya seperti itu. Terus kita lakukan dengan penyampaian pembelajarannya itu melalui wayang krucil. Nah, itu. Wayang krucil sebenarnya itu ya gambarnya anak yang kita foto terus kita gunting terus jadi wayang itu. Itu wayang versi kita ya, jadi wayang sederhana. Dan terus ini apa yang sebelahnya apa ya? Oh yang sebelahnya itu Anjang Sana Bapak Ibu, Anjang Sana layanan belajar. Oh itu jauh itu gambarnya, rumahnya itu Bata itu rumahnya jauh, nggak bisa ditempuh dengan mobil. Jadi kita datang ke sana, terjadwal 1 minggu 2 kali itu, 1 minggu 2 kali. Jadi kita Anjang Sana, pembelajaran tidak harus di rumah, itu kebetulan di depan halaman dan ada bambu di depan rumahnya. Ya di situ. Nah ini di lapangan. Kalau yang di lapangan ini tidak hanya fokus pada siswa MTSN 6 Malang. Pokoknya kalau ada anak yang di tempat rekreasi atau itu kan anak bangsa kita juga sedang bermain, itu kita beri pemahaman dalam konteks untuk tetap hidup sehat, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan dengan bersih. Itu pasti itu kita dengungkan di situ. Jadi bukan hanya ke siswa kita. Terus yang terakhir ini masih tadi luring berbasis pedukuhan, tapi ini fokusnya pada membangun kesadaran sosial yaitu peduli COVID-19. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.